dunia tidak pernah benar-benar adil. Dalam geopolitik global, kebenaran seringkali bukan ditentukan oleh siapa yang paling benar, tetapi oleh siapa yang paling kuat. Ketika Rusia membalas serangan atau melancarkan operasi militernya, sanksi ekonomi bertebaran, isolasi diplomatik diberlakukan, media global bergerak serempak membentuk satu narasi. Namun hari ini, di Asia Tenggara, sebuah konflik lain mulai memanas, Thailand dan Kamboja. Dan yang menarik, reaksi dunia jauh lebih senyap. Standar ganda dalam konflik global. Dalam 2 dekade terakhir, kita melihat pola yang konsisten. Negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan Barat akan dengan cepat diberi label agresor. Rusia, Iran, Suriah. Satu tindakan militer saja, langsung diikuti sanksi, embargo, dan tekanan politik. Namun ketika negara sekutu atau mitra strategis Barat melakukan operasi lintas batas, menggunakan kekuatan udara, bahkan menjatuhkan bom dari jet tempur, respon global seringkali lebih lunak. Bukan berarti konflik Thailand-Kamboja bisa disamakan secara skala dengan Ukraina, tetapi pola reaksinya memperlihatkan standar ganda adidaya yang masih sangat nyata hingga hari ini. Kamboja, Thailand, dan tarik-menarik kekuatan besar. Secara geopolitik, posisi kedua negara ini tidak netral. Thailand selama puluhan tahun dikenal sebagai sekutu non-formal Amerika Serikat. Latihan militer gabungan rutin dilakukan, interoperabilitas militer dengan Barat terjaga. Doktrin pertahanannya sangat kompatibel dengan NATO. Sementara Kamboja, meskipun tidak secara resmi menjadi sekutu militer Cina, memiliki kedekatan strategis yang kuat dengan Beijing. Dari proyek infrastruktur, pelabuhan, hingga kerjasama pertahanan. Inilah yang membuat konflik ini menjadi abu-abu namun berbahaya. Jika eskalasi berlanjut, bukan tidak mungkin tekanan geopolitik dari luar kawasan mulai masuk. Bukan dalam bentuk pasukan, tetapi dalam bentuk dukungan politik, logistik, dan intelijen. Persis seperti yang terjadi di Ukraina pada fase awalnya. Ukrainanya Asia Tenggara. Mitos atau ancaman nyata? Apakah Kamboja bisa menjadi Ukrainanya Asia Tenggara? Secara skala militer, jawabannya belum. Namun secara pola geopolitik, kemiripannya mulai terlihat. Konflik lokal, negara kecil, berbatasan dengan kekuatan regional yang didukung kekuatan besar. Jika konflik ini berubah menjadi invasi terbuka atau perang berkepanjangan, Asia Tenggara akan kehilangan satu hal penting, stabilitas kawasan. Dan stabilitas adalah fondasi ekonomi ASEAN. Dampak langsung bagi Indonesia. Indonesia tidak berada di garis depan konflik, namun dampaknya pasti terasa. Pertama, ekonomi. Jalur perdagangan darat dan laut di kawasan Mekong dan Teluk Thailand terhubung dengan rantai pasok regional. Gangguan di satu titik akan berdampak ke seluruh ASEAN. Kedua, keamanan kawasan. Ketegangan militer akan meningkatkan aktivitas intelijen asing, lalu lintas senjata, dan potensi spillover ke negara lain. Ketiga, politik luar negeri Indonesia. Sebagai negara dengan prinsip bebas aktif, Indonesia hampir pasti akan didorong untuk mengambil peran mediasi di saat tekanan dari kekuatan besar datang dari dua arah. SDA dan energi. Mengapa Asia Tenggara mulai panas? Ada satu faktor yang sering luput dibahas. Energi dan sumber daya alam masa depan. Asia Tenggara menyimpan cadangan besar nikel, bauksit, tanah jarang, serta potensi energi terbarukan dari hidro, surya, hingga biomasa. Di era transisi energi global, wilayah ini bukan lagi halaman belakang, tetapi papan catur baru. Ketika konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah menemui kebuntuan, fokus geopolitik global perlahan bergeser, dan Asia Tenggara mulai masuk radar. Dunia tidak buta, tapi memilih melihat. Konflik Thailand-Kamboja bukan sekadar urusan dua negara. Ia adalah cermin dari dunia yang masih mempraktikkan standar ganda. Siapa yang disangsi, siapa yang dibiarkan, seringkali ditentukan oleh aliansi, bukan oleh prinsip. Bagi Indonesia, kewaspadaan adalah kunci, bukan untuk berpihak, tetapi untuk memastikan kawasan tetap stabil dan kepentingan nasional terlindungi. Karena sejarah selalu mengajarkan satu hal, perang besar hampir selalu diawali oleh konflik kecil yang dianggap sepele.
Jika konflik ini terus meningkat, apakah Asia Tenggara benar-benar siap? Atau kita hanya berharap api itu padam dengan sendirinya? Tentu kita serahkan kepada Tuhan. Semoga konflik cepat padam dan kembali damai. Karena sejatinya korban dari peperangan dan kebijakan adu tembak adalah masyarakat sipil yang sejatinya ingin hidup berdampingan dan damai. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.